Mari berkenalan dengan satu data kelurahan. Kerangka paparan. 1. Tentang satu data kelurahan. Kedua, output dari satu data kelurahan. Pembahasan pertama mengenai satu data kelurahan. Latar belakang satu data kelurahan merupakan kolaborasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Satu data kelurahan adalah hasil dari kegiatan pendataan potensi desa atau kelurahan PODES 2024 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta. Adapun tujuan satu data kelurahan adalah yang pertama, menyediakan data yang dapat mendukung perencanaan kegiatan sensus ekonomi 2026. Yang kedua, sebagai sarana untuk updating master file desa atau MFD. Yang ketiga, menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa atau kelurahan yang meliputi sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah. Yang keempat, menyediakan data bagi keperluan updating klasifikasi atau tipologi desa. Informasi apa saja sih yang dikumpulkan dalam satu data kelurahan? Satu data kelurahan mengumpulkan berbagai macam banyak pertanyaan yang dibagi dalam beberapa blok. Seperti blok 3, itu merupakan keterangan umum kelurahan. Pertanyaannya mengenai status pemerintahan, peta kelurahan, luas wilayah kelurahan, topografi kelurahan, lokasi kantor kepala kelurahan, keberadaan kawasan hutan di kelurahan, dan lain-lain. Blok 4 mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah keluarga pertanian, keberadaan dan jumlah warga kelurahan yang bekerja sebagai TKI, keberadaan WNA, penghasilan utama sebagian besar penduduk kelurahan, dan lain-lain. Blok 5, perumahan dan lingkungan hidup. Pertanyaannya meliputi jumlah keluarga pengguna listrik, penerangan di jalan utama kelurahan, bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga, tempat buang sampah keluarga, fasilitas buang air besar atau BAB, sumber air minum, sebagian besar keluarga, penggunaan sungai, keberadaan permukiman kumuh, dan lain-lain. Selanjutnya, blok 6 mengenai bencana alam dan mitigasi bencana alam. Kejadian bencana alam, korban bencana alam, fasilitas atau upaya mitigasi bencana alam, keberadaan desa tangguh bencana, program kampung iklim, dan lain-lain. Blok 7, pendidikan dan kesehatan, meliputi pertanyaan sarana pendidikan, keberadaan sarana atau prasarana keterampilan di desa atau kelurahan, keberadaan sarana kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan, bidan desa, kejadian luar biasa selama setahun terakhir, dan lain-lain. Blok 8, sosial budaya, keberadaan warga menganut agama tertentu, jumlah tempat ibadah, jumlah penyandang disabilitas, kegiatan gotong royong di desa atau kelurahan, dan lain-lain. Blok 9 mengenai olahraga, apakah ketersediaan fasilitas olahraga, keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke, dan lain-lain. Selanjutnya, blok 10, angkutan, komunikasi, dan informasi. Meliputi prasarana dan sarana transportasi antar desa atau kelurahan, keberadaan internet, menara telepon seluler, program siaran TV, kantor pos atau layanan pos, dan lain-lain. Blok 11, penggunaan lahan. Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan yang terbagi menjadi lahan pertanian sawah, lahan pertanian non-sawah, lahan non-pertanian. Blok 12, ekonomi. Jumlah industri mikro dan kecil, produk unggulan desa, keberadaan panggalan atau agen atau penjual LPG, jumlah koperasi, sarana prasarana ekonomi, dan lain-lain. Blok 13, keamanan. Kejadian perkelahian massal,
tindak kejahatan di desa atau kelurahan, kegiatan warga menjaga keamanan, keberadaan pos polisi, dan lain-lain. Selanjutnya, blok 15, perlindungan sosial, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Meliputi paket layanan stunting seperti posyandu, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, jaminan kesehatan untuk ibu hamil, kelas pengasuhan, program pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Dan terakhir, blok 16, keterangan aparatur pemerintahan kelurahan. Meliputi keberadaan kepala kelurahan dan sekretaris atau lurah, jumlah aparatur pemerintahan, keberadaan badan permusyawaratan desa, dan lain-lain. Selanjutnya akan membahas output satu data kelurahan. Output satu data kelurahan. Yang pertama, data potensi kelurahan di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Yang kedua, indikator pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang ketiga, menghasilkan indeks kesulitan geografis dan indeks desa. Sekian penjelasan singkat mengenai satu data kelurahan. Terima kasih.